Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dan para rail fans Indonesia? Saya ucapkan selamat sore langsung dari kota Semarang ya teman-teman. Dan kali ini saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang ya. Karena pada hari ini saya akan melanjutkan trip perjalanan pulang saya ke Bekasi dari kota Semarang dengan menggunakan kereta api Argo Muria di kelas eksekutif. Ya teman-teman, cuaca di kota Semarang hari ini panas banget ya teman-teman ya. Dan sekarang saya sedang berjalan menuju lorong masuk di stasiun Semarang Tawang karena saya akan naik kereta api Argo Muria di kelas eksekutif dari kota Semarang Tawang, dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Bekasi. Diberangkatkan tepat pada jam 4 sore atau pukul 16.00 dan dijadwalkan sampai Bekasi itu pada pukul 21:10 atau kurang lebih 5 jam kereta api Argo Muria di perjalanan kali ini. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada di peron 3 atau jalur 3 stasiun Semarang Tawang ya teman-teman. Dan di sebelah saya sudah tersedia kereta api yang akan saya naiki, ya ini kereta api Argo Muria. Dan saya akan naiki di eksekutif 7 atau kelas eksekutif di posisinya ujung belakang sana teman-teman. Dan di sebelahnya teman-teman, ya di sini ada kereta api Dharma Wangsa yang baru saja sampai ya, dan akan diberangkatkan sekitar 3 menit lagi menuju stasiun tujuan akhir di stasiun Surabaya. Baik teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada kereta api Argo Muria sudah tersedia di peron atau jalur 3 kereta api yang akan saya naikin menuju Bekasi ya, dan saya akan naik di kelas eksekutif di kereta api 7 atau eksekutif 7. Dan di sebelahnya ada kereta api Dharma Wangsa relasi Jakarta Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Intinya sih ke Surabaya. Dan sebentar lagi kereta api Dharma Wangsa akan segera diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Dan di perjalanan kali ini saya dengan kereta api Argo Muria berkesempatan mencoba K1 01626 SMC, yang artinya kereta api Argo Muria ini adalah K1 kelas eksekutif dengan tipe K1 New Image tahun 2016 ya. Dibuatnya tahun 2016, dinasnya tahun pertama di 2016, nomor keretanya di angka 26, dan SMC itu adalah Dipo Induk Kepengurusan Sarana Kereta Api ini teman-teman, kereta api Argo Muria. SMC apa itu? Adalah Semarang Poncol. Jadi kereta ini tadinya sempat
dari Semarang Poncol dulu dilansir menuju Semarang Tawang ya, karena sesuai jadwal berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Tapi untuk markasnya, kepengurusannya kereta api Argo Muria ini di Depo Induk SMC atau Semarang Poncol. Dan kereta api yang saya naiki hari ini di eksekutif 7 teman-teman, bertrain mark F ya teman-teman, karena ini full kelas eksekutif untuk kereta api Argo Muria, yang artinya F ini adalah kereta api ini atau sarana kereta ini bisa dipacu kecepatannya sampai 120 km per jam, untuk berat maksimalnya di angka 44 ton, dan juga jenis bogi yang dipakai adalah K10 teman-teman ya. Beda dengan kereta api Gumarang dengan K5, sekarang dengan K10. Seperti itu. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya akan masuk ke eksekutif 7, yakni kereta yang akan saya naiki di kereta api Argo Muria. Dan saya berada di seat nomor 2C dan 2D. Ini dia teman-teman. Ya, saya berdua dengan istri saya, sedangkan saya berarti mau nggak mau ngalah tidak dapat footrest teman-teman. Sedangkan yang ini mendapatkan footrest. Dan lebih parahnya di single seat di nomor 1 seperti ini 1C tidak mendapatkan footrest juga, seperti itu. Jadi emang zonk teman-teman jika menghadap ke arah kereta nomor 1C, kemudian nomor 1A, 1B tidak mendapatkan footrest, sehingga room rack-nya juga lebih sempit. Saya pun sama, tidak mendapatkan footrest, tapi lebih luas room rack-nya, tapi emang dekat dengan pintu ya. Artinya untuk kebisingannya jauh lebih terdengar, dan juga tepat di atas bogi, yang artinya guncangannya pasti lebih berasa daripada posisi yang di tengah seperti ini. Dan di dalam kereta api Argo Muria di kelas eksekutif 7 ini fasilitasnya dengan 50 penumpang ya, artinya maksimal di angka 50 penumpang untuk kelas eksekutif. Memang berbeda dengan kelas ekonominya sampai 106, untuk bisnis itu sampai 80 sekian gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk eksekutif memang jauh lebih sedikit karena memang diutamakan kenyamanannya juga ya. Dengan K1 16, K1 0 16 26 ya. K1 itu menunjukkan kereta api kelas eksekutif UMS tahun 2016. 0 itu artinya kereta ini tidak berpenggerak karena bukan lokomotif, dan tahun nomor dinasnya adalah di angka 26. Dan ini dia teman-teman rute perjalanan dari kereta api Argo Muria di kelas eksekutif. Dari Semarang Tawang akan berhenti di Pekalongan, Tegal, Cirebonnya Cirebon ke Jaksan ya teman-teman. Kemudian Bekasi, nah ini tempat saya nanti berhenti sesuai tujuan saya, Jatinegara, dan juga tujuan akhirnya adalah stasiun Gambir ya teman-teman. Dan sekarang teman-teman jam menunjukkan pukul 15.30, setengah 4 ya, setengah 4 sore, artinya kurang lebih 30 menit lagi kereta api Argo Muria akan diberangkatkan. Sedangkan di kereta api eksekutif 7 atau kelas eksekutif 7 yang saya naiki masih sepi penumpang ya teman-teman. Di sini baru ada saya dan istri saya, kemudian di belakang baru ada 2 penumpang. Jadi masih sepi banget. Nggak tahu nih nanti di eksekutif 6, 5 sampai eksekutif 1 mungkin banyak, atau mungkin nanti menjelang keberangkatan akan banyak penumpang yang naik di eksekutif 7. Ya teman-teman, kali ini saya sedang berjalan langsung ke ujung di eksekutif 1 karena saya ingin melihat lokomotif apa yang berdinas hari ini membawa rangkaian kereta api Argo Muria ya. Dan ternyata di sini ada CC 203, CC 203 9809, dan di kepengurusi oleh Depo Induk SMC Semarang Poncol. Jadi dari lokomotif sampai satu rangkaian kereta apinya full eksekutif, kereta pembangkit, kereta makan, ini semuanya full dari Depo Induk SMC ya. Untuk Depo Induk keretanya maupun Depo Induk untuk lokomotifnya di CC 203 9809 yang akan membawa rangkaian kereta api Argo Muria. Dan kita dengarkan
Throttle Idol dari CC203 ya, lembut banget suaranya ya. Vibe dari suara lokomotif itu memang menggelegar ya teman-teman. Buat saya pribadi sih suka banget. Sehat-sehat sampai tujuan akhir saya di stasiun Bekasi ya teman-teman. Oh iya Mbak, ini dia Prami kita di Argomuria ya Mbak ya. Siap. Selamat. Terima kasih. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada di eksekutif 7 dan fasilitas apa aja sih yang kita dapat di kelas eksekutif di kereta api Argomuria, terutama di eksekutif 7. Pertama tentunya jika teman-teman duduknya tidak di paling depan atau single seat, tentunya mendapatkan footrest ya, seperti ini footrestnya. Tapi footrest yang ini tidak banyak yang bilang kurang nyaman ya, karena tidak bisa diatur ketinggiannya dan biasanya dia balik sendiri kalau dilepas. Nah seperti itu ya, jadi agak kurang nyaman walaupun tetap mendapatkan footrest ya, kecuali saya karena posisinya emang di sini ya, di 2D itu agak zonk, tidak mendapatkan footrest, tapi room racknya lebih lega, lebih luas dibandingkan seat 1C ataupun seat 1A 1B ya, karena menghadap ke satu arah kereta. Kemudian dapat apa aja di kompartemen di awal, kita lihat di sini ada untuk menaruh barang ya teman-teman. Kemudian mendapatkan plastik sampah, ada 2 colokan, 2 steker untuk mengisi daya HP teman-teman atau laptop. Kemudian ada meja kecil. Nah, cuman uniknya di sini teman-teman, mejanya lebih besar ya, lebih besar dibanding kereta api pada umumnya. Biasanya ada 2 port di sini, sekarang ada 3, 1, 2, 3 untuk menaruh botol minum atau barang-barang yang lain seperti HP atau mungkin kacamata barangkali. Kemudian mendapatkan juga jendela yang ada kordennya naik turun seperti ini teman, bisa ditarik naik. Kemudian ada gantungan untuk naruh tas ya, ada gantungan untuk naruh tas atau benda yang lain. Kemudian ada lampu baca, matiin ya, lampu bacanya berfungsi dengan baik. Kemudian juga di kursinya ada tombol reclining seat. Jadi kalau kita menekan ini teman-teman, kursi kita bisa kita rebahkan ya. Jika menekan tombol reclining seat, kursi kita bisa kita rebahkan sekitar berapa derajat gitu, nggak full banget ya. Kemudian juga kita mendapatkan fasilitas meja makan teman-teman seperti ini. Nah ini dia. Ini lumrah kita dapatkan di kelas eksekutif ya teman-teman, di kereta api eksekutif yang brand Argo tentunya pasti ada fasilitas seperti ini. Dan kursinya juga lumayan empuk, cuman dia agak lebih berisik ya. Kalau kita goyang-goyang dia biasanya bersuara kayak cekit-cekit gitu. Nah itu dia teman-teman, gambaran umum fasilitas di kereta api Argomuria pas eksekutif. Oh iya, hampir lupa, ada TV-nya teman-teman, ada TV-nya, ada 3 buah TV di belakang, 1, 2, dan juga 3 di sini. AC-nya AC center seperti ini. Kemudian ada bagasinya cukup luas untuk kelas eksekutif, terutama di baris ini sampai sana, sampai belakang ya. Tapi kalau di seat 1A atau seat 2 itu bagasinya lebih sempit, jadi mengecil memang teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Tepat pada pukul 16.00 kereta api Argomuria diberangkatkan langsung dari stasiun Semarang Tawang.
Baik, teman-teman, kali ini kereta api Argo Muria yang saya naiki ya di kelas eksekutif, di eksekutif 7 sudah diberangkatkan tadi dari stasiun Semarang Tawang tepat pada pukul 16.00 ya, sesuai jadwal. Dan di awal tadi saya masuk ke dalam kabin kereta itu penumpangnya masih sepi banget teman-teman. Tetapi setelah menjelang keberangkatan langsung full ya. Dan saya lihat tadi memang untuk tiket keberangkatan kereta api Argo Muria itu full ya, terjual semua, sold out, luar biasa. Emang okupansi atau permintaan penumpang dari Semarang ke Jakarta tuh besar sekali ya teman-teman, sama halnya dari kota Yogyakarta ke Semarang, dan Argo Muria pun sama. Dan di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menaiki kereta penumpang dengan K116 atau eksekutif New Image tahun 2016. Ini buatan Indonesia, PT Inka Madiun, Industri Kereta Api Madiun. Dan tapi apa ya namanya, banyak yang bilang rangkaian kereta ini itu tidak senyaman styling steel gitu. Dari segi guncangannya, kemudian kekedapan suaranya, banyak yang bilang tidak senyaman styling steel. Dan juga kursinya memang empuk untuk kursinya sendiri juga, tapi sedikit lebih nyaman untuk kursi di eksekutif stainless steel seperti itu teman-teman. Dan di perjalanan kali ini saya akan menempuh waktu sekitar 5 jam dari kota Semarang menuju kota tujuan saya, yakni di kota Bekasi atau stasiun Bekasi. Dalam waktu 5 jam saya akan berhenti, kereta api Argo Muria yang saya naiki akan berhenti di pertama di stasiun Pekalongan kalau nggak salah, kemudian Tegal ya, kemudian mana lagi ya, Cirebon. Nah, setelah di Cirebon nanti tidak akan ada pemberhentian lagi dan langsung menuju ke pemberhentian tujuan akhir saya di stasiun Bekasi. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, by the way, perjalanan kali ini selepas dari stasiun Semarang Tawang ya, kereta api Argo Muria langsung ngebut di kecepatan sampai 102 atau sampai 103 km per jam kalau nggak salah tadi ya, saya lihat di digital speedometer. Karena memang kereta ini secara train mark-nya memang diizinkan, diperkenankan untuk dipacu kecepatannya sampai 120 km per jam ya teman-teman. Jadi pada tingkatan tertinggi, walaupun memang kereta ini bukan kereta unggulan ya. Lalu apa sih yang membedakan dengan kereta unggulan itu teman-teman? Kalau kereta unggulan, pertama dia ada fasilitas wifi-nya, kemudian tentunya sama-sama bisa dipacu di kecepatan 120 km per jam. Kemudian juga ada live cooking di dalamnya ya teman-teman. Jadi di kereta makannya itu ada live cooking. Jadi makanannya dimasak langsung oleh chefnya yang ada di kereta makan atau chef on train seperti itu. Dan kereta api Argo Muria yang saya naiki di kesempatan perjalanan hari ini membawa 10 rangkaian kelas eksekutif teman-teman ya, membawa rangkaian kelas plus eksekutif. Aduh mohon maaf silau ya, terdiri dari eksekutif 1 sampai eksekutif 10, termasuk eksekutif 7 yang saya naiki. Kemudian juga ada satu kereta makan atau restorasi dan juga satu kereta pembangkit. Jadi dalam satu rangkaian full kereta api Argo Muria terdiri dari 12 kereta ya teman-teman, seperti itu. Ya teman-teman, ini dia gambaran atau interior dari kereta makan di kereta api Argo Muria. Luar biasa, di sini ada mbak-mbak peraminya. Ya, di sini ada mbak-mbak perami yang melayani untuk pembelian snack atau makanan. Dan ini menu-menu yang ada nasi pepes bandeng teman-teman, salah satu menu baru sepertinya di kuliner kereta api ya. Kemudian ada nasi goreng Parahyangan ya, standar biasa di kereta api. Dan ini itu juga ada kopi-kopi, bahkan di sini ada ayam bakar Wong Solo teman-teman ya. Dan ini CFC ya. Oh, CFC bisa masuk kereta.
Dan ini dia tampilan gambarannya cukup fresh ya teman-teman ya, untuk restorasi di kereta api Argo Muria. Dan itu untuk tempat duduknya bila teman-teman makan atau minum kopi, ngeteh di kereta makan. Dan ini dia teman-teman, di rangkaian di kabin kereta makan di sini juga ada musola yang bisa dipakai untuk sholat satu orang. Disediakan sendal untuk berwudu teman-teman. Di situ tempatnya. Kemudian ada ruang kru atau petugas PPKI ya. Kemudian di sini pun sama untuk ruang kondektur sepertinya. Ya, sampai sini saja. Dan tidak satu rangkaian dengan kereta pembangkit teman-teman. Jadi kereta pembangkitnya sendiri, berbeda dengan kelas ekonomi. Ya teman-teman, by the way, saya melihat menu baru di kereta api makan atau kereta restorasi, terutama di kereta api Argo Muria ya. Kita lihat di sini, saya baru melihat nih, di kereta makan ada tahu bakso, kemudian ada lumpia khas Semarang teman-teman, luar biasa. Di sini ada lumpia khas Semarang yang sepertinya yang isi rebung ya. Dan juga ada tahu petis seperti itu teman-teman. Ini saya baru menemukan di kereta makan sepanjang saya naik kereta api. Mungkin ini karena spesial ya, karena langsung dari Semarang. Jadi langsung bisa membawa salah satu makanan khas dari Semarang, yakni lumpia. Ini ya, khas Semarang. Lumpia Semarang Pak Sentro. Sedangkan tahu baksonya Bu Puji. Kemudian ada juga tahu petis dari Yudhistira ya, dari brand yang vendor yang mengirim makanan ini untuk naik di kereta makan. Nanti kita akan coba membeli ya salah satu dari, atau mungkin tiga-tiganya untuk kita cicipi. Ya teman-teman, kali ini saya memilih untuk membeli tahu bakso dan juga tahu petis ya, karena untuk lumpianya tadi saya sudah beli di jajanan atau khas oleh-oleh di dekat stasiun Semarang. Saya akan coba pertama tahu petisnya ya. Kalau tahu bakso mungkin mirip-mirip kayak tahu bakso di pada umumnya. Saya penasaran di tahu petisnya teman-teman. Tahu petisnya ada rasa-rasa manisnya ya. Jadi yang namanya petis itu yang bumbu hitam ini teman-teman. Ini namanya petisnya, makanya namanya tahu petis. Dan setelah saya rasain sih kayak ada manis-manis gitu ya, manis-manis bumbu manis gitu. Ada juga cabai, cuman saya nggak suka cabainya. Ini dia tahu petisnya teman-teman ya. Gurih, rasanya gurih tahunya, bumbu petisnya berasa manis, asin, asam, gurih juga. Jadi cukup makanan recommended ya untuk cemilan di kereta. Cuman memang harganya agak mahal, di angka 7.000 teman-teman untuk tahu petisnya dan juga tahu baksonya. Ini dia teman-teman, kita bisa melihat Laut Jawa ya jika di perjalanan siang atau sore hari dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta. Pasti kita bisa melihat pemandangan Laut Jawa ya di perjalanan kereta api yang kita naiki. Ini dia salah satu keunggulan atau enak-enak kereta api itu, kita bisa melihat pemandangan indah teman-teman. Salah satunya adalah Laut Jawa di pantai utara tentunya.
Nantangin lu. Marah nih. Pekalongan tersedia di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api Antre. Dan kami informasikan kami yang telah tersedia di jalur 1. Yang telah tersedia di jalur 1 adalah kereta api Argo Mulia. Kereta teman kereta api Argo Mulia bertujuan dari stasiun Gambir, Jakarta. Kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta di jalur 1. Tepat pada pukul 17.08 atau 17 lewat 8 menit, kereta api Argo Mulia diberangkatkan dari stasiun Pekalongan dan berhenti hanya sekitar 3 menit saja teman-teman di stasiun Pekalongan. Teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Mulia sudah lepas dari stasiun Pekalongan ya. Cuman yang saya rasakan berbeda nih teman-teman. Kalau tadi dari awal keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang itu keretanya cukup anteng loh teman-teman. Untuk guncangannya nggak terlalu berasa dan tidak terlalu berisik gitu ya. Tapi entah kenapa selepas stasiun Pekalongan langsung berasa nih ciri khas dari K1 New IMS tahun 2016 itu gemblodaknya dan juga guncangannya lumayan berasa. Apalagi saya duduknya di seat 2C 2D yang posisinya seperti tepat di atas bogi ya, di atas bogi K10. Nah teman-teman, tadi juga barusan saya melihat pemandangan indah ya. Salah satu enaknya naik kereta api itu kalau di perjalanan siang atau sore dari stasiun Semarang Tawang sampai ke Jakarta itu kita bisa melihat keindahan pantai utara Jawa ya, atau Laut Jawa yang kita bisa lihat di petak stasiun antara stasiun Pekalongan sampai stasiun Pelabuhan itu teman-teman, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi pemandangannya indah banget. Sore-sore naik kereta api melihat pemandangan Laut Jawa di pantai utara Jawa dengan naik kereta api Argo Mulia, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di dalam toilet kereta api Argo Mulia dengan kelas eksekutif. Kita lihat ada apa aja di toilet kereta api Argo Mulia. Pertama tentunya ada kaca ya, kacanya gede banget untuk ngaca merapikan diri tentunya teman-teman. Kemudian ada sabun, ada wastafel ya, airnya mengalir berfungsi dengan baik teman-teman. Kemudian ada seperti ini tombol apa ya, saya kurang tahu. Kemudian ada pegangan tangan ya untuk handle agar tidak jatuh. Kemudian ada parfum. Kemudian ada gantungan untuk
menaruh tas atau barang yang lainnya ya. Ada jendela yang bisa dibuka, ada tisu, ada pegangan lagi teman-teman, ada pegangan, ada water gun untuk cebokan atau menyiram ya. Ada tombol flashnya di sebelah sini, dan untuk toiletnya adalah toilet jongkok ya teman-teman. Dan tidak lupa di sini ada tempat sampah. Jadi cukup komplit, cukup nyaman juga toiletnya di kereta api Argo Muria. Ya teman-teman, ngomong-ngomong mengenai toilet di kereta api, khususnya di kereta api eksekutif seperti di kereta api Argo Muria teman-teman, untuk toilet prianya dibedakan dengan toilet wanitanya ya. Jadi kalau untuk toilet pria itu dikasih identitas dengan list warna biru seperti ini teman-teman ya, untuk toilet pria. Kemudian untuk toilet wanita seperti itu di gerbong sebelah atau di rangkaian kereta sebelah dengan list warna pink ya, untuk toilet wanita seperti itu. Ya, perjalanan saya teman-teman dengan kereta api Argo Muria tepat pada pukul 17:50 berhenti di perhentian ketiga di stasiun Tegal ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk santap malam saya hari ini, makan malam saya hari ini di dalam kereta, kali ini saya sudah memesan nasi pepes bandeng ya teman-teman. Ya, nasi pepes bandeng dari Pring Sewu, supported by Pring Sewu. Ini salah satu menu baru di kulineran kereta api Indonesia ya teman-teman. Selain kemarin ada nasi Bali, ada juga nasi bakar, ada nasi bokana kalau nggak salah. Kita lihat isinya apa aja. Dan ini dia teman-teman, isinya kita lihat. Pertama ada pepes ikan ya tentunya, ada sambal terasi sepertinya, ada alat makan, ada nasinya dibungkus dengan daun, kemudian ada tahu tempe untuk tambah lauknya ya. Baik, kita akan coba dulu. Selamat makan. Oh iya teman-teman, ada juga menu baru yang lainnya ya. Saya juga beli ya, ini nasi bakar ya. Nasi bakarnya kita lihat kalau secara lauk hampir mirip ya. Kondimennya ada tahu tempe goreng, ada sambal terasi. Bedanya di sini adalah ada ikan asin nih kalau salah ya. Ada ikan asin dan juga kerupuk. Kemudian ada nasi bakarnya dibungkus dengan daun, dan ada ayam suwirnya kalau nggak salah di dalam nasinya. Ya teman-teman, tidak lupa Prama dan Prami berkeliling untuk membagikan tiket ya teman-teman. Tiket KAI Akses ini yang berisi masker KN95, kemudian ada tisu basah yang kita dapatkan secara cuma-cuma atau gratis, yang dikasih ya tadi diberikan oleh Prama atau Prami yang berkeliling di kereta api Argo Muria dengan packaging seperti ini ya teman-teman, lebih simple dan ramah lingkungan, dan ini bisa kita pakai lagi untuk mungkin menjadikan wadah untuk tempat-tempat barang kecil, mungkin headset atau mungkin flash disk atau apapun itu ya teman-teman. Oke, selain aman, insya Allah nyaman juga perjalanan kereta kita dengan health ticket dari PT KAI Indonesia. Terima kasih PT Kereta Api Indonesia. Ya teman-teman, selepas stasiun Tegal tadi saya memilih untuk santap malam ya teman-teman. Ya, ini dengan membeli nasi pepes ikan ya,
seharga 38.000, dan istri saya juga membeli nasi bakar ya. Dua-duanya menu baru di kuliner restorasi atau kereta makan di Perkereta Apian Indonesia. Dan selepas stasiun Tegal ini memang perjalanan lebih didominasi perjalanan malam ya teman-teman, karena memang dari Semarang saja berangkat jam 4 sore, sedangkan sampai Bekasi pun tujuan akhir saya itu sudah jam 9 lewat ya, jam 9 malam lewat. Artinya memang lebih didominasi perjalanan malam, sehingga saya pun tidak bisa banyak merekam momen-momen di perjalanan kereta api malam ini ya teman-teman. Jadi saya nikmati aja perjalanan hari ini, dan setelah stasiun Tegal tentunya nanti akan segera menuju berhenti di stasiun Cirebon. Artinya sudah mencapai setengah perjalanan dari full tripnya kereta api Argo Muria. Kereta api Argo Muria yang saya naik ini teman-teman, dalam rangkaiannya, susunan rangkaiannya untuk perjalanan hari ini adalah membawa 10 kelas eksekutif, yang dimana eksekutif 1 sampai 5, kemudian disusul dengan kereta makan atau restorasi, kemudian eksekutif 6 sampai eksekutif 10, lalu di paling ujung belakang ada rangkaian kereta pembangkit seperti itu. Jadi kalau di total ada 12 rangkaian kereta teman-teman. Kemudian kereta api Argo Muria ini mempunyai crash-crashan ya teman. Arti crash-crashan itu maksudnya ada yang kereta semirip ya, dengan relasi yang sama, dengan kelas yang sama, ya ini kereta api Argo Sindoro. Dan itu sehari keberangkatannya sama-sama satu kali ya teman-teman. Jika memang dari Semarang itu Argo Muria diberangkatkan sore, maka Argo Sindoro dari Jakarta Gambir itu diberangkatkan pagi seperti itu. Sedangkan kalau Argo Muria dari Jakarta Gambir itu pagi, maka sore, maka Argo Sindoro dari Semarang Tawang itu diberangkatkan pagi hari seperti itu teman-teman. Jadi ada 2 kereta memang spesial jika relasinya hanya dari Jakarta Gambir sampai Semarang Tawang dengan kelas full eksekutif. Ada kereta api Argo Muria dan juga Argo Sindoro. Tapi pada dasarnya banyak sekali kereta api yang melalui stasiun Semarang ya, bisa Semarang Tawang atau Semarang Poncol. Ada Argo Bromo Anggrek, ada Sembrani ya, itu kan kelas-kelas tinggi semua. Tapi jika milihnya hanya untuk sampai full trip Semarang, ada Argo Sindoro dan juga Argo Muria. Seperti itu teman-teman. Melintas langsung stasiun Cirebon Rujak. Satu lagi kereta api Argo Muria akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang kemahir jalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Baik teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Muria kali ini tepat pada pukul 18:46 sudah sampai di stasiun Cirebon Kejaksan ya teman-teman. Kereta ini dia teman-teman, kereta api Argo Muria yang saya naiki sedang berhenti di jalur 2, tepatnya di stasiun Cirebon Kejaksan, atau pemberhentian terakhir sebelum menuju stasiun tujuan akhir saya di stasiun Bekasi. Dan ini dia teman-teman, kereta api Argo Muria berhenti selama 6 menit. Salah satunya juga adalah untuk mengisi air ya, untuk keperluan air di toilet atau keperluan air untuk restorasi seperti itu ya. Dan mungkin bisa jadi ada pergantian kondektur, kru kereta, ataupun pergantian masinis. Tapi itu bisa jadi bisa enggak ya, saya sih kurang tahu ya teman-teman. Tapi biasanya untuk masinis itu maksimal di angka 2,5 jam perjalanan atau 3 jam perjalanan itu bergantian setiap pemberhentian di stasiun besar gitu kira-kira ya. Dan ini dia suasana di stasiun Cirebon teman-teman. Ya teman-teman, bertepatan dengan datang kereta api Argo Muria di stasiun Cirebon Kejaksan, di sini juga di jalur 3 ada kereta api Gumarang ya teman-teman. Kereta api terpanjang di Indonesia saat ini dengan membawa sampai 16 rangkaian kereta, 14 rangkaian kereta penumpang, 1 kereta pembangkit dan juga 1 kereta api restorasi teman-teman. Ini dia kereta api Gumarang. Jadi memang sesuai jadwal crash-crashannya di sini, bertemunya di stasiun Cirebon Kejaksan. Kereta api Gumarang dan juga kereta api Argo Muria.
Baik teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Muria tadi lepas sudah dari stasiun Cirebon ke Jaksan ya teman-teman. Dimana sampai stasiun Cirebon itu pukul 18:46 menit, kemudian diberangkatkan 6 menit berikutnya di pukul 18:52 menit. Dan di saat sampainya kereta api Argo Muria di stasiun Cirebon itu bertepatan juga baru sampainya kereta api Gumarang yang saya naikin waktu dari Bekasi ke Semarang teman-teman ya. Jadi emang sesuai jadwal bertemu di stasiun Cirebon. Dan selepas stasiun Cirebon artinya sudah setengah perjalanan, tinggal 2 jam perjalanan lagi. Saya akan sampai di stasiun tujuan saya atau kota tujuan saya, yakni di kota Bekasi ataupun stasiun Bekasi ya teman-teman. Jadi 2 jam ke depan dengan perjalanan malam seperti ini mungkin saya manfaatkan dengan istirahat, menikmati perjalanan dan tidur aja ya itu teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, setelah tertidur lelap ya teman-teman, setelah melalui stasiun Cirebon saya putuskan untuk tertidur dan bangun-bangun saya sudah lepas stasiun Cikarang ya baru saya. Artinya tinggal sebentar lagi akan sampai di stasiun tujuan akhir saya di stasiun Bekasi. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 20:47 menit, artinya sekitaran 23 menit lagi ya. Kereta api Argo Muria yang saya tumpangi akan sampai di stasiun Bekasi. Jadi udah digoreng, jadi bisa langsung dimakan. Kan kalau misalnya lu dinikmati itu apa nih vakum, oh iya vakum. Kalau lu mau makan bisa, kalau lu mau makan besok bisa, tapi tinggal digoreng aja. Sampai Bekasi. Terus dia bilang, Mbak, Peronnya sudah semua. enggak sih, saya kan makan sama sini. Oh ya udah dipakai aja. Pokoknya sekarang kayak makan. Baik teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Muria sudah sampai di stasiun tujuan saya di stasiun Bekasi ya. Awal sekitar 10 menit ya, awalnya sampai 10 menit teman-teman ya. Tepat jam 21 atau jam 9 malam sampai di stasiun Bekasi kereta api Argo Muria. Ya teman-teman, seperti terlihat di sebelah
kiri saya teman-teman, kereta api Argo Muria berada di jalur 5 ya teman-teman, sedang menunggu jadwal keberangkatan karena terlalu awal sampai di stasiun Bekasi di jam 21.00. Bayangkan teman-teman, sesuai jadwal harusnya 21:10 menit, tapi lebih awal sekitar 10 menit, sehingga mau tidak mau kereta api Argo Muria harus diberangkatkan sesuai jadwal gitu teman-teman ya, tepat pada pukul 21:10 menit untuk melanjutkan perjalanan sampai stasiun Gambir ya, sesuai relasinya dari Semarang Tawang sampai stasiun Gambir Jakarta Pusat. Ya, teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Muria sudah selesai sampai stasiun tujuan saya di stasiun Bekasi ya, tepat pada pukul jam 21.00 ya, tepat jam 9 malam, awal sekitar 10 menit. Makanya tadi agak lama kereta api Argo Muria diberangkatkan lagi karena sesuai jadwal jam 21:10 menit. Ya, kesimpulan saya naik kereta api Argo Muria adalah cukup nyaman ya, dan juga keretanya cepat, ngebut banget. Kalau di kira-kira hanya 5 jam dari Semarang ke Bekasi. Kemudian kekurangannya mungkin adalah berisiknya itu teman-teman ya. K1 New Image tahun 2016 itu kelemahannya di berisiknya itu, gemblodaknya lumayan keras ya. Dan juga bogi K10 dipadu dengan K1 New Image 2016 itu agak kurang match ya. Jadi kurang nyaman aja dari segi kebisingan gitu. Walaupun overall nyaman-nyaman aja ya, dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Kemudian untuk menu makanannya ada menu baru ya, nasi bakar, nasi pepes ikan. Jadi ada menu baru variasi dari PT KAI Indonesia, itu cukup bagus juga. Kemudian AC-nya cukup dingin ya, cuman nggak tahu kenapa ya, pada perjalanannya ada waktu malam harinya tapi tidak mendapatkan selimut. Overall cukup nyaman dan menyenangkan dengan kereta api Argo Muria. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.